Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Azil Altorik dengan NIM P1222046. Kali ini aku bahas sendirian, aku ditemani oleh teman aku. Halo, kenalin namaku Nadia Tersita dengan NIM P1220044. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi. Bagi kalian yang penasaran, arti komunikasi adalah penyampaian makna dari suatu entitas atau kelompok ke kelompok lain melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Nah, aku ingin tanya kepada Nat nih, cara berkomunikasi dengan orang yang beda usia denganmu gimana sih? Oke, komunikasi dengan orang yang berbeda usia dari aku itu kan bisa yang lebih tua atau lebih muda kan. Jadi ini aku akan membahas tentang yang usia lebih tua dulu. Usia lebih tua itu bisa dengan orang tua aku, atau dengan kakak aku, nenek aku, atau orang yang usianya lebih tinggi daripada aku. Jadi poin yang pertama menurut aku adalah gunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Ketiga poin itu penting banget sih menurut aku. Karena kenapa? Kalau kita nggak menggunakan 3 poin itu, pasti kalau kita tidak menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun, pasti orang lain akan menilai nih, wah anak siapa sih ini komunikasi sama orang tua kok kayak gitu. Pasti kan kayak gitu. Oke, dan yang kedua adalah berbicara dengan lembut. Ini juga nggak kalah penting banget sih, karena uh, kadang bahasa anak sekarang itu ngegas ya, ngegas. Masa berbicara dengan orang yang lebih tua kita pakai bahasa yang ngegas, itu kan nggak boleh banget. Tapi aku punya pengalaman, nenek aku itu kan usianya 80 tahun nih, pasti pendengarannya agak terganggu. Jadi kalau berbicara itu kadang harus pakai gerakan tangan gitu, kayak misal, nah nenek udah makan belum, jadi harus pakai gerakan tangan. Dan gerakan tangan ini sendiri tuh disebut komunikasi nonverbal. Oke, tadi dengan orang yang lebih tua. Coba dengan usia yang lebih muda. Kalau komunikasi sama usia lebih muda sebenarnya nggak jauh beda sama yang usianya lebih tua dari kita. Kita kan juga harus pakai bahasa yang sopan dan baik kan. Cuma bedanya kalau dengan orang yang lebih tua dalam bahasa Jawa kan kita pakai apa sih istilahnya, kromo alus atau kromo lugu ya. Tapi kalau dengan usia lebih muda kita lebih sering pakai bahasa ngoko. Gitu sih kalau cara Bener berkomunikasi dengan orang yang lebih muda. Ya, bener banget sih, apalagi sama anak seumuran kayak Iya, kita ya, benar-benar. harus pakai bahasa halus. Iya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kamu berkomunikasi dengan orang yang berbeda lawan jenis dengan kamu? Kalau beda lawan jenis, sebenarnya yang pertama aku selalu nerapin jangan canggung. Karena kalau dengan canggung itu pasti kan kita akan gimana ya, agak kurang nyaman atau pasti gimana gitu. Terus yang kedua adalah bahasanya anak zaman sekarang nih, jangan canggung, jangan jaim. Oke. Jaim itu malu-malu gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di di dunia ini kita kan ada banyak kepribadian nih. Mungkin ada yang introvert sama yang extrovert. Nah, yang introvert ini dia akan gampang gitu menempatkan dirinya karena mungkin dia friendly atau gimana gitu. Tapi kalau yang extrovert ini agak susah karena dia bingung gitu cari topik atau cara komunikasinya sama lawan jenisnya itu gimana. Jadi kalau bisa itu jangan canggung dan jangan jaim. Harus Gitu pede sih. gitu Iya, ya? harus pede. Oke, untuk kamu sendiri introvert atau extrovert? Aduh, kalau ditanyain aku introvert atau extrovert, sebenarnya itu kalau menurut aku sendiri ya, aku itu introvert. Tapi orang lain bilang kalau aku itu extrovert. Oke. Aneh kan, padahal aku sendiri ngerasa aku itu introvert gitu. Tapi kalau udah kenal sama orang atau udah deket, aku bakal ngerasa aku extrovert dan lebih terbuka gitu sih, versi aku ya. Oke. Masih dengan pertanyaan yang sama nih. Bagaimana sih dengan perbedaan kelas sosial? Contoh, kamu berkomunikasi dengan atasan dan bawahan. Di kehidupan ini ya, ngomongin soal sosial ekonomi, kan pasti banyak status sosial ekonomi yang berbeda. Semisal atasan, bawahan, atau segala macam, itu misal aku menempatkan diriku sebagai bawahan. Dan uh, sebagai bawahan pasti penting banget kan, kita harus mendengarkan atasan kita. Dan berbicaranya itu kan juga kita harus menggunakan bahasa yang baik gitu, jadi harus sopan. Jangan sampai waktu kita berbicara sama atasan kita, kita malah main HP nih, malah main HP atau pandangan kita kemana-mana. Itu kan
nggak baik dan nggak sopan gitu. Jadi kalau berbicara sama atasan, kalau bisa yang penting adalah mendengarkan dan fokus, itu penting. Dan yang kedua adalah gunakan kalimat yang efektif dan bahasa yang baik, itu tadi. Karena mungkin sebagian orang itu gimana ya, mereka lupa kalau berbicara dengan atasan, lupa pakai kalimat yang baik atau nggak efektif, itu kan juga nggak sopan sebenarnya. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik, efektif, itu sih. Oke, bagaimana sih kalau berkomunikasi dengan orang yang berbeda identitas? Berbeda identitas, misalkan aku identitas aku ini dari Jawa Timur ya, dan lawan bicara aku ini semisal dari Sumatera atau dari Papua gitu, dan pasti kan ada bahasa daerah sendiri-sendiri nih kita. Jadi untuk tetap bisa berkomunikasi yang baik, yang paling penting adalah gunain bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini penting banget karena sebagai bahasa persatuan kita, jadi kan kita pasti akan paham gitu, akan lebih paham dan tetap bisa berkomunikasi yang baik dan benar. Gitu sih kalau versi. Bener banget sih. Misal aku ini orang Jawa Tengah dan kamu orang Jawa Timur, Iya. Pasti ada perbedaan bahasa ya, satu atau dua kata gitu. Iya, bener banget. Dan sekarang kita lagi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia juga kan. Iya nih, kita lagi komunikasinya pakai bahasa Indonesia ya. Satu pertanyaan lagi nih, ada nggak sih pengalaman menarik dari kamu sendiri, Nat, dalam berkomunikasi? Oh, aku ada satu pengalaman menarik dari komunikasi, pentingnya komunikasi. Jadi kan aku dari Jawa Timur nih, pasti aku di sini kan ngekos, dan aku punya tetangga kos ini yang introvert banget, dan pada suatu hari dia itu pernah kekunci di kamarnya dia sampai beberapa jam. Kenapa aku tahu? Karena waktu itu kan aku lagi di kamar mandi, dan kebetulan saat itu waktu aku di kamar mandi itu aku sempet denger kayak suara orang buka pintu gitu. Iya, tapi aku bingung pas aku keluar kok gak ada siapa-siapa. Aku sempet mikirnya tuh hal mistis atau segala macam gitu. Terus akhirnya udah kan aku lupa. Terus waktu aku bangun tidur, waktu aku buka HP grup WA, tiba-tiba di grup kosku itu ada yang tanya, "Mbak, ini aku kekunci di dalam kamar." Itu baru paginya, padahal dia kekuncinya itu aku denger itu sore, dan dia baru tanyanya itu waktu pagi. Jadi kita baru tahu kan, karena kalau dia nggak bilang kita juga nggak tahu. Jadi dia tuh baru bilangnya waktu pagi itu kita tahu. Akhirnya seluruh kos itu ke kamar dia buat bantuin buka pintunya dia itu. Jadi dari sini aku tahu pentingnya minta tolong dan komunikasi. Karena kalau dia minta tolong nggak bilang di grup, atau dia nggak melakukan komunikasi, pasti dia sampai sekarang pun dia masih kekunci di kamarnya kan. Ya, gitu sih. Jadi dari kejadian itu aku mengerti sih kenapa komunikasi itu penting. Penting banget. Oke, makasih Nat telah menjadi narasumber dari podcast kali ini. Aku Muhammad Azil Altorik. Aku Nadida Tria. See you. See you, bye bye.